pagi kita jumpa lagi dalam kelas biologi. Setelah minggu lalu kita belajar tentang tingkat keanekaragaman gen, sekarang kita akan bahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversity. Hal ini dikarenakan negara kita berada di bawah garis khatulistiwa, didominasi oleh ekosistem hutan hujan tropis dengan ciri-ciri sebagai berikut. Namun, ada juga beberapa ekosistem lain sehingga semakin memperkaya keanekaragaman hayati di negara kita. Indonesia termasuk kawasan flora Malaysiana yang juga meliputi negara Malaysia, Filipina, dan Papua Nugini. Tokoh Wilson dan Silk membagi Indonesia menjadi 3 kawasan persebaran flora, yaitu yang pertama flora dataran Sunda, yang kedua flora dataran Sahul, dan yang ketiga flora dataran tengah. Berikut ini adalah ciri dan contoh masing-masing dari kawasan persebaran flora tersebut. Untuk persebaran fauna di Indonesia, marilah kita dengarkan informasi berikut ini. Alfred Russel Wallace. Beliau merupakan seorang naturalis, penjelajah, geografer, antropolog, dan ahli biologi dari Britania Raya. Sumbangan teorinya yang terkenal adalah penemuan garis Wallace, yaitu garis hayal yang membatasi jenis fauna di Indonesia yang ada di bagian barat dengan tipe Asiatis dengan yang ada di wilayah bagian timur. Dalam penjelajahannya di Nusantara antara 1854 sampai 1862, Wallace telah berhasil mengumpulkan 125.000 spesies mamalia, reptil, burung, kupu-kupu, dan berbagai jenis serangga. Di tahun 1856, dalam sebuah suratnya, ia menyatakan bahwa di Kepulauan Indonesia dihuni 2 fauna yang berbeda-beda, yaitu kawasan barat dan kawasan timur. Namun, batas kedua kawasan tersebut masih kabur. Selang beberapa waktu kemudian, tepatnya di Bali pada 1856, dan kemudian ia meneruskan perjalanannya ke Pulau Lombok. Wallace menemukan burung gosong yang merupakan satwa Australia yang tidak ditemukan di Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Padahal antara Bali dan Lombok hanya berjarak 25 km saja. Inilah yang kemudian menjadi asal-usul garis Wallace. Wallace menetapkan Selat Lombok, laut sempit antara Lombok dan Bali, dan Selat Makassar, laut sempit antara Sulawesi dan Kalimantan ditetapkan sebagai pembatasnya. Baru kemudian di tahun 1863, Wallace secara tegas menuliskan batas biogeografi yang bertipe Asia, mulai dari Selat Lombok dan berlanjut ke Selat Makassar, kemudian berbelok ke arah timur di selatan Filipina. Kemudian, seorang zoologis dan biogeografi asal Belanda Jerman menjelajah ke Nusantara. Weber menemukan hal yang serupa dengan yang ditemukan Wallace, namun di tempat yang berbeda. Ia menemukan perbedaan yang cukup kontras antara ragam fauna di Pulau Sulawesi dengan fauna di Kepulauan Maluku dan Papua. Weber berpendapat Pulau Sulawesi merupakan pulau dengan hewan-hewan peralihan antara wilayah oriental dan dengan fauna dari benua Australia. Kemudian ia membuat garis hayal di sebelah timur Kepulauan Maluku yang kemudian dinamakan garis Weber. Dari penelitian Wallace dan Weber, maka Indonesia dibagi menjadi 3 zona persebaran fauna. Yang pertama, untuk fauna zona Asiatis meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali karena memiliki ciri yang sama dengan benua Asia atau Oriental. Ciri yang pertama, mamalia berukuran besar, contohnya gajah, badak, dan harimau. Ciri yang kedua,
Banyak jenis primata, contohnya bekantan, siamang, dan orangutan. Ciri yang ketiga, banyak jenis burung berkicau, contohnya beo, elang, dan jalak. Ciri yang keempat, banyak ikan air tawar, contohnya belida, arwana, dan pesut mahakam. Zona yang kedua adalah Australis, meliputi wilayah Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Ciri-cirinya yang pertama, mempunyai mamalia yang berkantung, contohnya walabi dan koala. Yang kedua, mamalia berukuran kecil, contohnya kuskus dan landak. Yang ketiga, burung berwarna indah, contohnya cendrawasih, kasuari, dan kakatua. Ciri yang keempat, banyak jenis ikan laut, contohnya hiu paus dan paus pilot. Kemudian zona peralihan yang meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Mengapa disebut peralihan? Pertama, ciri-cirinya ada hewan yang mirip dengan fauna asiatis, yaitu burung rangkong. Yang kedua, ada juga hewan yang mirip dengan fauna australis, contohnya burung kakatua dan kuskus. Dan yang ketiga, ada hewan endemik yang hanya ditemukan pada wilayah tersebut, contohnya komodo, anoa, dan burung maleo. Keanekaragaman hayati dapat kita manfaatkan yang pertama sebagai sumber agama, contohnya sapi yang dipakai untuk hewan kurban, kemudian kelapa yang diambil janurnya bisa dibuat untuk janur kuning. Manfaat yang kedua untuk sumber obat dan kosmetik, contohnya ini adalah kina dan bunga melati. Kemudian yang ketiga untuk sumber pangan, contohnya ikan dan sagu. Yang kelima untuk sumber sandang, contohnya ini untuk pakaian dan papan untuk membuat rumah. Namun, pemanfaatannya tidak boleh berlebihan ya, karena hal ini akan mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati. Yang kedua adalah pembukaan lahan yang menyebabkan hilangnya hutan sebagai habitat asli mereka. Yang ketiga, masuknya spesies baru yang sifatnya lebih unggul sehingga spesies lama dilupakan dan akhirnya punah. Faktor yang keempat adalah pembangunan pabrik-pabrik industri. Dan yang kelima, dampak dari industrialisasi sendiri adalah pencemaran lingkungan. Maka jagalah alam ini agar mereka tidak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi?